Berarti sudah fix operasional di antara anggap aja orang 3 deh atau orang 4. Soalnya sama pengawasan dan semuanya. Dengan gaji 3 juta ini sudah 12 juta fix operational cost per bulan. Nah, pertanyaannya berikutnya, kambing ini loh baru bisa dijual 3 tahun, Pak. Dia kawin, bunting, beranak, kan tidak mungkin langsung laku. Baru agak besar, baru bisa muter, betul kan? Berarti kita harus siapkan lagi operational cost selama anggap aja di sini 30 bulan deh sudah. Ketemu berapa? 360 juta. Dan ketika ini kita total, ini sudah ketemu berapa ini? 1M sudah. Sudah ketemu 1M. Pendapatannya, saya harus ngomong jujur, minta maaf Pak. Seandainya dari 160 ini induk, anggap aja 150 betina dan 10 jantan. Maka yang terjadi kalau dalam waktu 3 tahun yang dia beranak 3 kali atau 4 kali maksimal, berarti anaknya total cuma 600. Kalau hidup. Loh ya loh, kalau hidup dulu loh ya. Nah, 600 kalau ini bisa jual mahal is okay. Tetapi kalau belum bisa jual mahal sebentar. Karena seandainya ini kita jual dengan harga 2 juta, seandainya anak bagus cempenya gitu 2 juta, ini cuma 1,2 M. Dengan modal segitu Bapak Ibu, resiko masih cukup besar. 3 tahun untung berapa ratus juta itu? 200. Sekarang kita balik. Sudah terlanjur Pak Cong, enggak apa-apa Pak, nanti jual rumput juga boleh kok. Nanti bertahap karena masih barusan nanam. Kalau Bapak planning 160 ekor datang semua, saya minta tolong, seandainya dengan konsep kita dengan jagung nih, karena enggak ada air kan enggak ada lagi nih, berarti kita harus buat embung. Berapa banyak embungnya, tunggu dulu. Airnya jangan dihitung dulu. Tunggu dulu berapa jumlah pakan dan berapa lahan yang harus kita buka. Saya punya 160, setiap hari butuh 600 kilo. Kalau ini saya buat jagung, berarti saya kalikan 4 batang, ketemu berapa? 2.400 batang. Berarti paling tidak kita tanam 3.000 sampai 3.500. Supaya cadangan mati itu cukup, gitu ya. Seandainya 3.500 dibagi 10, ketemu berapa? 350 meter persegi setiap hari. Karena usia jagung 80, maka 350 kali 80. Ketemu berapa Bapak Ibu? 0 nyimpen 4, 24 tambah 4, 28. 2,8 hektar. Berarti berapa ini? 3 hektar boleh ya? 3 hektar. Saya minta maaf. Betul ya 3 hektar ya? Gak salah tadi. Itu 2, 0 nyimpen 4, 24 tambah 4, 28, 0, 02. Betul ya, 28.000 3 hektar berarti. Saya minta maaf Pak, 3 hektar lagi bisa enggak Pak buka Pak? Karena 3 hektar lagi buka berarti airnya butuh berapa luas? Karena cuma mengandalkan air hujan. Berarti berapa luas? Posisi Bapak tanah miring begini? Miring landai begini atau gini juga ada? Agak landai. Tapi miring terus begini ya? Berarti kalau miring terus begini berarti kolam di mana? Di atas. Caranya buat kolam begini Pak. Ini tinggal ditarik ke sini sedikit supaya dia jadi kolam. Dan dia jadi tanggul begini. Jadi bukan dibuat kolam dalam sekaligus, tidak. Buat konsep seperti ini. 1 hektar. Nah kalau konsepnya 1 hektar, resiko air itu begini Bapak Ibu. Kalau tanah itu baru, kita buat 1 hektar sekaligus, itu kan resapan kan tinggi. Kalau saya lebih baik saya dalamkan. Lebih dalam lebih bagus. Seandainya dalam bisa sampai 3 meter dengan asumsi air bisa tertampung 2 meter. Supaya apa? Saya tidak perlu 1 hektar tapi cukup 0,5 hektar.
Ini konsepnya. Terus yang kedua, setelah kita buat kolam 3 meter, ini air tertampung bisa 2 meter. Nah setelah ada kolam baru kita bisa buat jagung. Walaupun minta maaf Pak, Bapak sekarang tanam pakcong, tidak ada kolam, pasti kering Pak nanti. Dan minta maaf Bapak Ibu, 7 hektar itu tidak kecil loh ya. Betul ya. Ini cuman perawatan kambingnya yang orang 4, perawatan rumputnya. Besar atau kecil kira-kira? Rumput perlu dirawat enggak? Dipupuk juga, sama-sama mupuk, sama-sama nyiram. Karena itu operasional ini pasti bengkak. Dan biaya terbesar bukan ngerawat kambing, Pak. Biaya terbesar itu ngerawat pakcongnya. Kalau dia terlambat air, terlambat pupuk, ya enggak naik dia, mati juga. Nah karena itu saya minta tolong Bapak Ibu, ini konsep harus kita kuatkan. Sebelum tanam sesuatu, yang paling penting adalah air ini. Berapa luas air, kita harus hitung berapa yang kita butuhkan lahannya. Kalau saya pakai jagung saya cuma butuh 3 hektar, berarti air saya cuma butuh setengah hektar tapi kedalaman 3 meter sampai 4 meter seadanya. Sampai ketemu tanah keras. Supaya kenapa? Kalau ini kita pakai geomembran ini lebih mahal lagi biayanya. Lebih baik padat. Supaya ini tidak bocor, ini saya kasih trik Bapak Ibu. Supaya ini tidak bocor, beri ganggang. Ganggang air, tahu ganggang air? Nanti kalau di sini besok ambil sedikit aja nyebarnya cepat ganggang air. Tujuannya apa? Ketika ada resapan dia akan nutup pori-pori. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kembali tadi seperti bapaknya tadi. Daripada sudah punya kolam kosong, diisi dengan gurami. Hitungannya sama seperti tadi, bisa dihitung kira-kira? Masih ingat caranya? Jadi saya minta tolong, begini. Ketika Bapak tanam jagung manis di sini, jagung manis ngerawat, jelas ngerawat. Mupuk, jelas mupuk. Pakcong ngerawat, jelas ngerawat. Mupuk, jelas mupuk. Tapi bedanya satu, ketika panen pakcong tidak dapat apa-apa. Cuma dapat pakan kambing. Tetapi kalau pakcongnya saya ganti dengan jagung manis, saya dapat jagung manis. Masalahnya satu, ini bumi langit. Kalau kita dapat jagungnya aja 3.500 batang, 2.400 batang per hari. Berarti kita sudah punya income 2,4 juta per hari. Kalau dikalikan 30 ini ketemu berapa ini? Anggaplah 70 juta gitu aja. Boleh ya? Per bulan. Dengan 70 juta per bulan, enggak usah ngapa-ngapain. Jagung kambingnya bahagia enggak sudah dengan pakannya? Sudah cukup kan? Tapi pendapatannya di sini kambing lu enggak ada artinya apa-apa. Kalau 70 juta per bulan sama-sama kali 30 bulan Bapak, ini ketemu 2,1. Sekarang kita balik, modalnya jagung sama modalnya kambing besar mana? Kita hitung cash flow-nya besar mana? Jagung. Nah karena itu Bapak Ibu, saya minta maaf sekali. Berternak boleh, tapi hitung-hitungan harus jelas. Saya minta maaf Pak. Kenapa saya gunakan seringkali kambing semurah mungkin? Alasannya ini. Kambing cuma sebagai apa Bapak Ibu? Pabrik pupuk. Investasi sebesar-besarnya di kambing, itu kendala kita adalah di harga jual. Jual harga 2 juta ini kelihatannya mudah, tapi tidak mudah. Ini untuk hobis. Sebenarnya Indonesia memang butuh galur murni Bapak Ibu. Tapi yang beli galur murni itu sebenarnya pemerintah. Melalui program bantuan. Nah Bapak bisa bisnis ini untuk mengharapkan pemerintah punya proyek. Jadi jualnya ke pemerintah. Kalau untuk jual yang darah murni. Bisa dipahami Pak kira-kira. Nah kalau saran saya darah murninya untuk itu maksimal 5 sampai 10 bolehlah. 10 aja sudah kali 30 ini 300 juta ini.
350 juta sendiri ini sudah. Dikasih harga berapa, Pak? Dikasih harga berapa? 30 atau 35? Yang untuk burnya? 35 ya. Kasih harga 35, beli 10 sudah 350 juta ini. Saya akan hitungkan, Pak. Saya akan hitungkan. 350 juta seandainya saya boleh usul, Pak ya. Beli 2 boleh enggak, Pak? Ya 2 sajalah. Untuk hobi. Yang jantan 1, betina 1. 70 juta. Yang sisanya Bapak belikan burja. Kambing itu punya kemampuan 1 banding 25, Pak. Oke ya. Kambing itu Bapak Ibu punya kemampuan ngawini 1 itu untuk 25 induk. 25 induk ini belikan Jawa Randu. Yang harga di kisaran harga 2 sampai 3 juta. Nah, dengan harga 2 sampai 3 juta ini Bapak Ibu, kalau sisa ini berarti sisa 280 juta. Sisa berapa ini? Dibagi 2 juta aja deh, oke ya. 280 dibagi 2 juta berarti sisa 140 ekor. Nah, jangan beli semua dulu, Pak. Semampunya saja 25 dulu. Supaya sambil nata lahan. Sambil nata lahan. Sampai cash flow ini berjalan sehingga nanti yang ini, yang darah murninya kawinkan dengan itu untuk buat induk baru, Pak. Santai lah sambil menikmati aja. Nah, tujuan saya adalah satu, supaya investasinya jangan terlalu besar ini. Dengan cara ini Bapak nanti ketika ini sudah bunting, beli lagi indukan. Ketika sudah bunting, beli lagi indukan. Bunting isi lagi. Sehingga maksimal bisa 100 ekor. 4 bulan, dia ini sudah mulai beranak, kawin lagi sudah bisa muter. Jadi 140 ekornya ini kita tempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 4 sampai 6 bulan. 1 induk pejantan. Nah, kemudian yang kedua, yang induk yang asli, yang betina ini buat untuk alur darah murninya. Untuk burnya. Nanti yang anaknya ini bisa ngawini ini. Seperti itu. Nah, tapi yang paling penting Bapak Ibu, sekarang ada perbedaan bumi langit. Dengan modal harusnya cuma beli 10 ekor, sekarang bisa beli 150 ekor. Bisa dipahami ya di sini ya. Sama-sama ketemu populasi di angka 150-an, 160 ekor. Tapi penghasilan dari jagungnya tetap pasti fix di sini. Sehingga apa? Yang beli ini sudah jagung nanti, Pak. Bisa dipahami kira-kira. Nanti dijual pacong juga boleh, Pak. Dipakai untuk tambahan nanti, boleh. Daerah Sukabumi juga banyak butuh pacong, Pak. Sapi-sapi perah itu banyak butuh. Soalnya begini Bapak Ibu, kalau caranya salah saya teruskan, Bapak hanya keluar biaya. Ngerawat jagung pakai pupuk enggak, Pak? Pakai. Ngerawat pacong pakai pupuk enggak, Pak? Lah daripada dipupukkan ke pacong kan lebih baik dipupukkan ke jagung. Itu alasannya. Terus yang kedua, Bapak mulai sistemkan di sini. Nggak harus full. Setengah hektar nggak harus diisi semua dengan ikan. Harusnya kan ketemu ini 0,5.000 kali 2. Ketemu 10.000 ya ini ya. 10.000 kali 10 ketemu 100.000 ekor. Nggak harus isi 100.000 ekor. Buat main-main dulu. Semikhlasnya Bapak ngisi. Sambil dikasih bebek. Seperti itu kira-kira. Bisa dipahami enggak? Saya minta maaf. Kalau boleh daripada masuk jurang, lebih baik begini. Soalnya kalau sudah terlanjur di situ memang bangga Bapak Ibu. Kita punya kambing jenis-jenis unggul. Tetapi satu masalahnya, jualnya itu loh Pak nanti Pak. Jualnya itu yang paling berat. Karena apa? Karena jual harga 35 juta itu kalau enggak orang kaya enggak akan beli kok. Ini berbahagia lah, ini berdua ini orang kaya ini. Apalagi kira-kira yang kurang jelas ini Bapak. Buka 3 hektar lagi lebih baik. Buka 3 hektar lagi untuk jagung manis ya. Betul. Sambil buat kolam. Kalau kolamnya itu buat irigasi jagung juga.
jagung sama ngisi terserah bebas. Pokoknya semakin di atas kan bisa kemana-mana nanti Pak. Bisa pakcong juga butuh Pak ini Pak. Bahkan pakcong ini butuhnya 7 hektar. Berarti butuhnya malah harusnya 2 hektar ini kolam. Saya minta maaf Bapak Ibu. Untuk Bang Pakan ini dulu saya yang ngajar. Tapi ini sudah 12 tahun lalu saya ngajarnya. Sekarang sudah expired. Ganti jagung. Saya dulu yang promosikan tentang Bang Pakan. Jangan pernah pelihara kambing kalau tidak punya Bang Pakan. Itu saya juga yang ngajar. Tapi waktu itu alasan saya satu. Begini loh. Ya waktu itu masih kurang ilmu ya saya ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Seluruh sawah ditanami dengan rumput gajah, ditawani dengan odot, ditanami dengan pakcong. Hasilnya apa? Tikus merajalela. Saya betul-betul menyesal mengeluarkan program itu. Yang bahagia peternak. Muncul kan waktu itu pengusaha-pengusaha, oh daripada ditanami padi lebih untung ditanami pakcong kan gitu kan. Nah, dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Yang tanam padi habis soalnya Bapak Ibu. Akhirnya mereka nanti bilang, ngapain tanam padi? Tanam pakcong juga. Aduh, gitu. Saya minta maaf, betul-betul minta maaf. Ya. Kalau apa namanya kandungan nutrisinya jagung untuk jadi pakan kambing dibanding pakcong bagusan Lebih bagus jagung. lebih bagus jagung. Lebih bagus jagung. Telat sini ya. Lebih bagus jagung. Ono koncone Mas. Lebih baik terlambat. Begini lah Bapak Ibu, begini. Saya peternak kambing sudah lama. Penyakitnya kambing itu Bapak Ibu, percayalah, kembung mencret. Kembung itu penyebabnya satu. ABK, anak buah kandang, ketika ngarit Bapak Ibu, percayalah, rumput muda pun ikut. Betul atau tidak kira-kira? Bapak punya rumput nih, pakcong, atau odot atau apa. Tumbuhnya ini satu umur atau tidak? Tidak. Ada yang muda juga tumbuh. Ketika ngarit, dibuang enggak yang muda? Tidak. Pasti dipotong di sini, set habis. Yang muda ikut enggak? Terus yang muda nanti yang makan. Pas cempe. Selesai. Wassalam. Itu pengalaman Pak. Sebelum kandang kecil, dulu kandangnya besar. Ini pengalamannya. Kembung mati itu hampir tiap hari. Akhirnya ganti haluan. Dia panen waktu itu tunggu tanaman itu tinggi 3 meter. Tapi ABK tidak mungkin Pak panen yang tinggi-tinggi. Yang muda-muda ikut dipanen. Akhirnya ganti ke jagung semua. Beli semua. Itu yang membuat bangkrut. Itu sejarahnya. Nah, kalau kita dari awal sudah tanam jagung Bapak Ibu, lebih baik tanam jagung. Tanam jagung 3 hektar itu modal paling banyak deh 20 juta. Iseng-iseng berhadiah gitu loh. Sambil belajar, sambil menata. Resiko tertinggi ada, tidak laku jagungnya. Karena belum pemain. Caranya bagaimana? Kasih harga separuh deh. Pasar itu gulung-gulung. Yang penting operasional kita tertutup dulu, betul atau tidak? Sehingga zero cost. Ini goal kita di situ. Bisnis tanpa zero cost tidak mungkin bisa jalan. Minta maaf, begitu ya Pak ya? Bisa diterima ya? Oke. Saya nanti nunggu kita bakar jagung di sana nanti kalau saya datang. Enggak lah, kalau kambing enggak terlalu suka saya. Saya makan kambing 1 bulan cuma 2 kali Bapak Ibu. Ini tadi saya minta ini kapan saya ini makan sate kambing gitu. Oke, 2 lagi dari sini dulu mari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Pak Bayu. Saya dari Trenggalek, nama saya Siswoyo, biasa dipanggil Asis. Kalau di media sosial teman-teman yang dari peternakan murai biasa panggil Restu Wah, Jagat. ini bos murai ini Bapak Ibu. Gini Pak Bayu, kita kan ada peternakan burung murai yang kemarin ya kita asal-asalan nggak punya ilmu, terus ya kita ternak, alhamdulillah ya lumayan berhasil. Cuma kendalanya waktu induk beti mau nelur itu kadang-kadang egg bedding Pak Bayu. Jadi telurnya itu mudah nggak bisa keluar. Baik. Kadang kalau telat penanganan mati induknya gitu Pak Bayu. Baik. Terus kadang itu udah netes, itu kendalanya waktu masih kecil itu makanya lahap. Tapi kalau waktu sudah besar mau mandiri itu dia kurang nafsu makan terus mati Pak Bayu. Itu kendalanya. Itu satu Pak Bayu. Yang kedua, selain beternak murai kita kan juga bertani. Sebentar Mas, sebentar. Yeah. Murainya dikasih ulat apa makanannya? Makanannya ulat hongkong atau apa? biasa hariannya kita pakai ulat kandang Pak Bayu. Ulat kandang. Pak. Pakai jangkrik, kadang pakai kroto, tapi jarang-jarang gitu. Baik, oke. Untuk yang kedua dilanjutkan Pak Bayu ya. Baik, oke lanjutkan. Untuk yang kedua kita bertani itu kalau kebun yang sudah ada itu yang kebun tua, kebun cengkeh sama durian sekitar 3-4 hektar ada Pak Bayu. Baik. Tapi itu kan waktu awal-awal itu tanahnya masih sangat subur, jadi tidak perlu dipupuk, itu hasilnya sudah lumayan. Semakin ke sini hasilnya semakin kurang gitu Pak Bayu. Baik. Terus ini untuk kita kan akhir-akhir ini selalu lihat YouTube-nya Pak Bayu. Jadi kita kemarin sudah memulai itu kita sudah kumpul-kumpulkan LRT Pak Bayu, cuma untuk kelanjutannya belum bisa memulai. Terus kita juga buat kolam juga karena kita juga nanam durian yang baru kita tanam sekitar 300 batang yang jenis premium itu Pak Bayu. Baik. Tapi untuk kelanjutannya juga masih bingung, maksudnya mau ditaruh ikan itu kayak apa. Terus kemarin itu sempat kita kasih asolanya mati gitu Pak Bayu. Terima kasih atas waktunya. Airnya mengalir atau tidak Mas? Airnya yang sekitar 1,5 hektar itu mengalir Pak Bayu, yang 1,5 hektar tak ada hujan gitu. Berdekatan atau berjauhan? Berdekatan, bisa yang air dari atas itu dialirkan, tapi kita pakai selang agak lumayan panjang Bapak Bayu gitu. Baik, tapi bisa ngalir ke bawah. Bisa. Oke, baik. Udah Mas ya? Oke, Terima baik. kasih. Bapak Ibu begini, ini kasusnya ada tanah anggaplah 3 hektar gitu ya. Yang atas sudah ada air nih Pak. Sudah ada kolam atau belum? Sudah Pak. Ada air mengalirnya ya? Ada yang di atas itu cuma kecil, yang besar itu malah di bawah. Yang besar di bawah. Ini tanahnya gini ini air lagi terus atau jauh lagi begini atau gimana? Jauh Bapak. Jauh. Baik, 500 meter. Baik. Bapak Ibu begini. Kalau kita tanam tanaman buah, kunci utama itu ada di air. Kunci utama di air itu artinya begini. Kalau seandainya air ini bisa cukup kayak durian seperti Malaysia. Malaysia bisa panen durian itu sepanjang tahun. Mereka buat namanya cuaca palsu. Cuaca palsu itu durian itu kan rata-rata berbuah panennya itu kan di bulan-bulan Desember. Itu berarti dia bunga di bulan Oktober atau September kemarin. Nah, kapan durian berbuah adalah pada waktu musim kering. Itu dia baru mulai berbunga. Tetapi ketika musim kering dan ada hujan beberapa kali, dia langsung berbunga. Nah, bagaimana membuat tanaman durian supaya dia bisa berbunga atau berbuah secara siklus, berbagian.
Berarti tanahnya Bapak Ibu, Mas, tanahnya bisa dikasih terpal. Kalau pas hujan kasih terpal aja semua, biar tidak berbuah. Nanti buahkan di bulan Januari. Kasih terpal 3 bulan, setelah dibuka dia langsung berbunga. Supaya apa? Panennya nanti di bulan April atau Mei. Pas hari raya. Kalau pas hari raya buah gitu kan bahagia toh. Yang lain tidak ada yang buah, kita sendiri yang buah, itu bahagia Bapak Ibu. Kenapa? Ini syaratnya harus punya air ini. Kalau bisa nanti ini kan sekarang ini sudah masuk musim hujan, tidak usah disiram, tapi ditutup. Beli terpal, seukuran daun terakhir. Nah, ketika sebelum diterpal ini minta tolong beri pupuk horti. Kalau sudah tahu tanaman duriannya total 300 yang baru, yang lama ada berapa? Yang lama sekitar 100 lebih. 100. Berarti total tanaman ada 400. Bapak Ibu saya mau tanya, durian besar gitu perlu dipupuk atau tidak kira-kira? Tetap perlu. Pupuk nomor 1 untuk durian daun tidak boleh dibuang. Atau tidak boleh dibuang ya. Terus yang kedua, kalau mupuknya di mana durian itu? Durian itu karena durian itu panennya kan setahun sekali rata-rata. Berarti pemupukannya bisa 1 kali 1 tahun. Ini trik Bapak Ibu, kapan kita memupuk tanaman. Kalau suatu tanaman yang panen tiap bulan paling bagus dipupuk tiap bulan. Kalau panen 1 tahun sekali bisa dipupuk 1 kali atau paling bisa 2 kali. Waktu musim penghujan akhir dan musim penghujan awal. Itu bisa, tapi 1 kali setahun boleh. Terus yang kedua, pemupukan ini di mana? Ini saya kasih trik juga. Namanya potong akar. Jadi Bapak Ibu, kita harus tega motong akar di samping kanan kiri. Supaya muncul akar serabut baru. Jadi kalau sudah pohonnya sudah diameter sampai sebesar orang gini, dalamnya ini sudah sampai kemana-mana ini, betul atau tidak? Lah kapan kita bisa motong? Ambil sekitar 2 atau 3 meter, potong akar. Digali di situ, lubangi, potong akar, supaya di situ dikasih pupuk, nanti di sini akan muncul serabut baru. Kalau boleh 2 sisi. Besok setahun depannya sini lagi. Tapi saya minta tolong ketika motong akar langsung kasih sabun ya, sabun cuci. Dicuci supaya tidak ada infeksi, sudah selesai gitu aja. Nanti di bawahnya ini akan keluar serabut-serabut baru, akar baru. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua, cara nyemprot. Kalau pohon segitu besar nyemprotnya bisa atau tidak Bapak Ibu? Tidak bisa kan? Berarti apa yang dilakukan? Diinfus. Batangnya dilubangi plus minus sekitar 1 cm. Tahu infus ya Mas ya? Kabel infus itu beri dosis 50 mili per pohon. Ini sudah campuran dari ZPT plus KCL. Semprotkan di sini. Tapi tidak sekaligus habis. Jadi pakai botol bisa, pakai selang infus itu ya. Diteteskan di situ kurang lebih habis dalam waktu 2 minggu. Maka kita akan membuat pohon ini akan tercukupi kebutuhannya. Tapi tidak boleh langsung sekaligus. Kasihan. Nah terus yang kedua, yang tanaman 300 ini kan butuh pupuk bagus nih. Karena masih baru kan. Berarti harus dirawat dari sedini mungkin. Yang mempercepat pertumbuhan akar apa? ZPT akar. Tadi kan sudah belajar buat ZPT kan? Berarti bahannya dari apa? Tumbuh-tumbuhan apa yang paling banyak mengandung percepatan akar? Bonggol pisang bisa, sosor bebek bisa, lidah buaya bisa, dari bawang juga bisa. Itu buatkan ZPT dari situ, kocorkan untuk membentuk akar barunya lebih cepat. Terus yang kedua, ada akar baru cepat, tapi kalau tidak ada makanan percuma.
Makanannya terbagus karena ini pupuk horti Bapak Ibu. Kalau sekarang usia berapa tahun? Baru tanam. Kalau berarti baru tanam berarti pupuk horti atau pupuk urea yang dibutuhkan? Urea. Supaya pertumbuhan vegetatif besar dulu. Dosis per pohon 1 kilo per 6 bulan cukup. 1 kilo per pohon. Besok akan buat pupuk ureanya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sistem. Ketika Bapak Ibu bertani apapun, kita harus tahu kebutuhan tanaman. Jadi kalau baru tanam, berarti pertumbuhan akar harus dipercepat. Berarti ZPT untuk pertumbuhan. Nah, begitu. Ini untuk apa? Untuk buat duriannya. Sekarang kalau buat kolam, tolong buat kolam di tengah ini tadi Mas ya. Walaupun pakai pompa tidak masalah, wajib. Kalau daerah hutan begitu Bapak Ibu, saya itu tidak rekomendasikan pakai ikan. Kenapa saya tidak rekomendasikan pakai ikan? Daripada ngasih makan biawak. Apalagi lahannya cuma 1,5 hektar. Bisa, tapi kalau Masnya mau, berarti harus dipagar 2. Yang pertama, ini kolam Pak ya, begini ya. Ini pagernya luar itu berarti pakai jaring nelayan. Kemudian pakai sininya pakai seng. Supaya minimal kan kalau di tengah hutan kayak begini Bapak Ibu, ini kan jelas kebun nih. Biawak pasti banyak enggak? Banyak. Terus yang kedua yang paling makan lagi ikan itu apa Bapak Ibu? Berang-berang. Tahu berang-berang? Lingsang. Nah, itu sekali masuk itu ikan wassalam itu. Kalau dia datang sendiri tidak apa-apa. Kalau dengan teman-temannya itu kepala yang habis Bapak Ibu. Ada ngatasinya sih. Sekali dia masuk tidak bisa keluar, ini di tembok 1 meter. Silakan dipilih. Pakai apa? Kalau berang-berang dikasih jaring habis. Atau kasih seng 1 meter juga bisa. Silakan dipilih. Kalau sudah bisa itu bebas. Bisa kolamnya kan bisa 0,5 hektar nih. Kalau seandainya mau kumpulkan untuk ikan. Tapi bertahap ya Mas ya. Bertahap saja. Tapi yang penting kalau buat tampungan, Pak karena air saya mengalir tidak usah 0,5 hektar deh. Boleh pakai kolam tembok. Punya ikan saya Bapak Ibu yang di Banyuwangi, musuh terbesar itu adalah berang-berang tadi. Tapi gara-gara saya sudah terlanjur sakit hati, ikan itu sehari bisa mati 2.000 Bapak Ibu. Udang itu bisa 2.000 sehari mati itu. Dia tidak dimakan, yang bikin sakit hati itu nggak dimakan, gitu kayak dihina kita ini. Ikan cuma dimakan kepalanya saja atau perutnya saja cuma ditaruh gitu aja. Lah ikan yang dimakan koi. Aduh gitu ya. Karena itu terpaksa saya tembok keliling semua, tinggi kan sedikit. Jadi kalau dia masuk dia tidak bisa keluar sudah. Itu cara saya. Jadi kalau seandainya memang airnya banyak, tidak usah kolam besar dulu, bertahap. Tapi di tembok aja aman. Tembok untuk berang-berang itu 1 meter dia sudah tidak bisa naik. Dan kemudian yang kedua, sekarang kan mahal juga berang-berang. Kalau sudah masuk dia tidak usah keluar dia sudah. Tinggal kita ambil. Dijual. Untuk gantinya bibit lagi. Loh fair Bapak Ibu. Jadi untuk durian ini caranya Mas. Lah tujuan untuk air ini ketika Masnya mau membuahkan, ketika sudah dibuka, tadi kan masuk musim kemarau nih, supaya buahnya tidak matang separuh. Kan kadang-kadang pernah tahu Bapak Ibu durian matang separuh atau 1/4 gitu, itu karena kekurangan air. Jadi setelah dibuka sudah mulai berbunga, air digerojok untuk nyirami ini terus menerus selama 4 bulan. Jadi itu adalah sistem memanipulasi cuaca. Tapi kalau kita masa bodoh ya boleh-boleh aja, cuma diperlakukan pupuk ini aja, pupuk urea, pupuk horti, terus disuntik tadi, dia akan berbuah pada musimnya saja. Sekarang ke burung. Burung Bapak Ibu, ini begini. Burung kalau kita kasih makan jamu, dia tidak suka. Dikasih makan protein, dia tidak suka. Berarti kalau Masnya tadi gunakan ulat kandang, ulat kandang inilah yang kita kasih makan jamu.
Kendalanya nih, telur tidak bisa keluar. Berarti apa kasusnya? Bukan kurang kalsium, terlalu besar telurnya. Apa yang menyebabkan terlalu besar telurnya? Terlalu tinggi protein. Jadi, kalau terlalu tinggi protein, berarti protein harus diturunkan. Ulat kandang ini kan tinggi protein Bapak Ibu. Supaya ulat kandang ini proteinnya bisa turun, berarti ulat kandang itu isi perutnya. Ulat kandang itu cuma kita butuhkan kepompongnya aja nih. Makanannya diganti. Diganti apa kira-kira? Sayur. Kalau kasus masih sering ada telur tidak bisa keluar, itu karena terlalu besar. Dan kalau itu terlalu besar, sayur dikasihkan ke ulat kandang. Ulat kandang baru dimakan oleh si burung. Terus yang kedua, anakannya tadi ketika kecil dia senang makan, ketika besar dia kurang senang makan. Kita kasih minum air jamu tidak diminum Bapak Ibu. Karena kebiasaannya dia tidak suka. Berarti kita tetap kasih ulat kan senang. Atau jangkrik kan senang. Berarti jangkriknya dikasih makan apa? Jamu. Jamunya apa? Nafsu makan. Temulawak. Nah, sudah pinter semua. Berarti temulawak Bapak Ibu dirajang halus, dikasihkan ke ulat atau ke jangkrik. Nah, sudah bahagia, ini sudah pinter semua ini. Jadi ini trik Bapak Ibu untuk ngasih makan. Saya punya obat untuk merpati balap Bapak Ibu. Saya buat dari maggot. Maggot itu saya pakai untuk mengambil intisari suatu zat. Jadi kan merpati pos nih, kan harus terbang kurang lebih 3 hari. Betul kan? Jadi saya harus ngasih berangkatnya 1 hari 1 malam, terbangnya dia 3 hari. Berarti saya harus ngasih beberapa biji, 2-3 kapsul yang isinya adalah nutrisi cukup untuk burung merpati ini terbang sampai 3 hari tidak makan. Soalnya kalau burung merpati ini sampai mampir ke warung bahaya. Tidak pulang. Betul atau tidak kira-kira? Berarti saya harus menyiapkan burung merpati yang staminanya kuat, nafasnya panjang, tidak lapar sampai 3 hari. Caranya bagaimana? Saya siapkan maggot. Supaya staminanya bagus, maggotnya saya suruh makan daging. Sehingga intisarinya daging diambil oleh maggot, maggotnya saya keringkan, saya masukkan kapsul, saya kasih minum ke merpati. Sama dengan diburu. Kalau untuk lomba mas supaya kuat suara, kuat nafas, dari rumput tegi. Caranya sama, rumput teginya suruh makan cacing dulu. Kalau ini Pak Bayu, untuk biar induan cepat birahi itu cepat bertelur itu pakai apa ya? Apa yang membuat birahi kira-kira? Yang membuat birahi kira-kira apa Bapak Ibu? Ya kalau hormon ya boleh gitu loh. Paling bagus kalau untuk birahi kalau saya gunakan rumput tegi. Daunnya rumput tegi, bukan umbinya, daunnya rumput tegi. Supaya anaknya nanti dan fertilitasnya bagus. Daya tetasnya bagus. Lah masalahnya satu, dikasih rumput tegi aja kan terlalu repot kita. Ulat inilah yang kita kasih makan rumput tegi supaya ulat inilah yang kita berikan kepada burung. Jadi ulat, maggot, ulat Hongkong ataupun apapun itu hanyalah kapsul kosong yang kita mau gunakan untuk apa dia. Bisa dipahami kira-kira? Wah ini nanti bahaya nih, pinter semua ini. Kayak burung merpati tadi itu, alhamdulillah Bapak Ibu. Kita merpati itu menang. Terus perjalanan jauh loh, Labuan Bajo sampai Ponorogo loh. Jauh atau enggak itu Bapak Ibu? Jauh, saya aja bisa hilang ini. Dia lo bersyukur enggak mampir, enggak tak kasih uang Bapak Ibu. Jadi enggak bisa mampir ke warung. Ayo mari satu lagi itu dari sini mari ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agung Mbak dari Kartasura. Baik. Jadi gini Mbak, perihal pertanian saya memang nggak begitu banyak bertanya karena belum mulai. Dan niatnya nanti mulai dulu. Baru nanti bertanya ya? Baru bertanya. Karena belum ada gambaran pengalaman gitu.
rencananya gitu. Jadi mau mencoba dari kecil dulu jadi biar nggak begitu banyak mengalami kesalahan. Tapi yang ingin saya tanyakan gini, Bapak, saya itu di rumah ada limbah ampas kelapa sama limbah sayur setiap hari itu. Karena saya jualan es dawet, limbah kelapa saya itu per hari kisaran 15 sampai 20 kilo. Wih, banyak ya. Kemudian limbah sayurnya juga, ibu mertua itu jualan sayur mentah itu 15 sampai 20 kilo juga, kisaran 2 keranjang sayur itu. Kalau yang selama ini sudah saya manfaatkan sayurnya, saya bikin kompos, cuma untuk limbah kelapanya ini masih terbuang sia-sia. Kalau seandainya ada bebek bisa jual enggak, Mas? Bisa, Pak. Oke. Gitu. Mentok bebek boleh. Oke, jadi rencananya bagaimana untuk memanfaatkan itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalau gini ini tuh bahagia saya jawabnya Bapak Ibu. Karena belum mulai. Ayo kita hitung sama-sama. Punya ampas berapa? 15 sampai 20 kilo. 15. Sayur bisa lebih. Sayurnya punya berapa? Sama 15. Berarti kalau kita total ketemu berapa? 30. Ini ampas kelapa mengandung apa? Kalau sayurnya mengandung apa? Cuma hijauan ya. Hijauan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau seandainya saya cuma punya 2 bahan, saya mau tidak tambah apa-apa. Saya cuma punya 2 bahan ini saja. Bagaimana caranya 2 bahan ini bisa dapat uang? Berarti kita harus cari ternak yang seandainya jual entok berlemak itu diprotes enggak ya? Enggak diprotes kan? Belilah entok, Mas. Entok, sudah. Nah, ayo berapa ekor? Ayo kita hitung. Nah, ayo kita hitung. Kalau bebek, Pak? Lebih bagus entok. Karena entok itu lebih ragus. Karena dikasih lemak dia lebih cepat gemuk. Bayangan saya tadi kayak kolang tadi, Pak, bebek. Loh, boleh entok bebek boleh. Bisa, Pak? Bisa. Tempat saya juga entok juga bebek. Nah, sekarang kita hitung sama-sama 30 kilo. Kalau entok dari kecil Bapak Ibu makannya memang sedikit. Betul kan? Tetapi tambah lama dia tambah banyak. Tapi kita ngitungnya, Pak saya punya limbah setiap hari 30 kilo. Berarti kita estimasi tertingginya pakan yang kita butuhkan. 1 ekor entok atau bebek sehari itu butuh 1/4 kilo. 0,25. Berarti 1 kilo cuma diisi 4. Kalau punya 30 berarti bisa untuk berapa ekor? Sudah, ini paling bahagia saya begini. Kenapa? Ketika sudah punya 120 ekor, sudah sih kita beli dulu boleh, kita buat dari induk boleh. Kalau seandainya saya mau buat untuk induk 120 ekor per bulan, oke ya. Betul lah per bulan. Sorry. Ini per hari ya. Oke, per hari 120 ekor. Ngeri loh Mas, ya. 120 ekor per hari. Berarti kita ini kan peliharanya juga 120 ekor nih. Si umurnya ini umurnya berapa bulan kalau entok Bapak Ibu? Masa 6 bulan, maksimal 3 bulan. Daging, kan daging aja ini. Ini tidak akan telur, soalnya isinya lemak, makannya lemak sama sayur tidak akan telur dia. Kalau mau telur harus dikasih jagung. Nah, karena dia 3 bulan Bapak Ibu, sekarang kita buat, saya kepengen produksi entok setiap 3 bulan 120 ekor. Berarti punya induk berapa? Tahu entok? Oke, entok pakai tradisional aja Mas ya, iseng-iseng berhadiah ya. Telurnya anggap aja 12 atau 10 deh. Netasnya entok itu 30 hari, 28 hari. Anggap aja 30 hari, sudah. Berarti sama telur dia siklusnya berapa lama? Anggap aja 2 bulan. Supaya 2 bulan ini anggap aja 3 bulan bisa produksi 120 ekor. Kalau masih kecil-kecil ditambah beli jagung ikhlas ya. Jadi 1 bulan pertama tolong belikan jagung yang kelebihan. Ini kan kelebihan nanti kalau saya hitungkan. Berarti kalau ini 2 bulan butuh 120. Sekali telur dia 10 anggap aja netes 8. Berarti 120 dibagi 8 butuh berapa?
Berarti anggap aja punya induk 20. Sudah. Waktu sisa kecil dia kan makannya sisa, kasihkan ke induknya. Kan ini tadi ada cadangan toh? Oke. Berarti emasnya harus punya induk 20 plus 3 atau plus 4 deh paling aman untuk pejantannya. Nah ini sudah tidak beli bibit lagi, sudah tidak beli meri lagi. Merinya sudah bahagia, punya sendiri semua. Karena apa Bapak Ibu? Dengan konsep ini ringan atau susah ini pekerjaannya? Kenapa kok ringan? Pakannya sudah ada. Jadi bebeknya ini cuma gara-gara saya punya pakan. Nah jadi saya pelihara induk dulu ini, iseng-iseng berhadiah setiap bulan panen 120 ekor. Itu makan itu terus nggak apa-apa, Pak? Apa? Makan Enggak apa-apa, tenang saja, enggak apa-apa. Aman. tidak usah campur dedak atau apa. Enggak perlu, ini karena itu saya carikan yang tidak perlu campur dedak. Kalau bebek saya masih campur dedak, tapi kalau entok tidak perlu campur dedak. Terus yang kedua, gara-gara punya makanan ini, kalau seandainya mau kolam nih, boleh. Kolamnya berarti berapa luas? 120 meter. Sudah iseng-iseng berhadiah punya kolam. Kalau ditanya orang kenapa kok buat kolam ada hitungannya 120 meter? Karena bebek saya 120 ekor. Nah ada sisa makan kasihkan ke ikan langsung, tidak ada sisa makan kasihkan bebeknya, ikan akan menunggu di bawahnya. Nunggu proses. Kalau airnya tidak bisa mengalir, kasih gurami. Sudah bisa. Ini Bapak Ibu, kalau gurami dikasih makan kelapa, rasanya gurih ikannya. Cuman jeleknya satu, perutnya besar. Karena dia mengandung lemak. Tapi kan tidak masalah, gurih juga toh. Tambah berat. Coba bayang. Nah terus Pak kalau begini ceritanya, like kan sudah. Ini kan karena dari kotoran bebek, lari ke cacing dan seterusnya. Iseng-iseng aja berhadiah. Nah kalau cara begini loh Bapak Ibu, saya itu cuma berharap seandainya ada peserta yang masih kosong terus punya limbah sendiri. Wah ini bahagianya minta ampun. Kemarin ada peserta dari Pangandaran. Setiap bulan, setiap hari bisa dapat itu 2000 kaleng gitu loh, limbah. Rumah makan. 2000 yang 20 kilo Bapak Ibu. Ngeri atau tidak itu? Wah saya pikir bahagia sekali itu. Tinggal dijual Rp1.000 jadi pakan ayam kan sudah rebutan Bapak Ibu. Nah kayak gitu-gitu itu bahagia. Kenapa? Tinggal nambah jalurnya ke bawah. Kalau begini bisa Mas kira-kira? Sudah mudah atau susah? Sudah, Pak. Mudah. Beli 20 saja. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah tergesa-gesa ke sini. Nah nanti kalau seandainya belum sempat buat kolam, kotoran bebeknya yang diolah jadi kompos. Ini jadi kompos bisa. Tapi kan tidak menghasilkan. Tapi dari sini menghasilkan ke bebek atau ke entok, entoknya baru bisa ke kolam atau entoknya bisa ke kompos. Sehingga sistem itu bisa terjadi. Lebih pintar lagi karena mertuanya sudah jualan sayur, sayurnya buat sendiri. Wes tambah kaya. Oh rencananya sudah begitu. Bahaya ini. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini konsep akhirnya semua sudah tahu kan. Konsep itulah yang harus kita bangun. Supaya ketemu zero cost. Karena apa? Ini adalah wujud dari tanggung jawab. Usaha kecil ke besar. Dengan sendirinya ketika ini berputar, ini akan menjadi mata rantai yang sangat panjang. Nanti ujung-ujungnya pasti buka rumah makan. Mentok ngasih. Mentok berlemak. Ayo ke sini dulu 2 orang ya, boleh ayo. Selamat malam Pak Bayu. Selamat malam Bapak. Yang sakit gigi kemarin bukan ya? Iya Pak. Sudah sembuh atau belum? Berkurang atau belum? Belum di ini Pak. Apa? Belum diolesin. Oh yang sakit bukan saya. Oh Pak. bukan saya. Yang sakit gigi kemarin saya pikir sudah bisa baikan atau belum Pak? Alhamdulillah. Sudah Iya, nyaman. harus kasih tahu Alhamdulillah. tuh. Oh saya pikir Bapak. Iya.
Pak Bayu kalau Maaf, dari mana dulu, Mas? oh ya, nama saya Hotlan Habiahan, panggilannya HB. Saya masih aktif Pak, 12 tahun lagi Baru pensiun, Ya, umur alhamdulillah. 65 tahun. Wes. Nanti pensiunnya. Jadi guru atau jadi apa ini? Ya, Jadi Pak Guru atau bukan? bukan Pak, Oh, bukan. pendeta Pak. Oh, pendeta. Baik, Oke. Bapak. Eh, sekarang sementara masih aktif, ya saya kumpulin limbah Pak, Baik. dan sudah membuat di whole garden Kihol, baik. 3x3 itu di belakang rumah satu, di belakang kantor di mana saya bekerja satu, di depan kantor ada tanah kosong punya orang, saya nggak tahu punya siapa, saya kerjain. ada dua lalu Kihol semua ini. ya ada dua, itu tanahnya 225 meter, terus ada 2 keyhole lagi di tanah adik saya 1000 meter Pak, jadi ada 6 Kihol. keyhole. Baik. Saya fokus ke situ, jadi kumpulin limbah. Dan sayur kami setiap hari sudah tercukupi dari situ. Iya. Alhamdulillah. Dan itu saya akan teruskan sampai pensiun. Lalu yang saya mau pikirkan sekarang, ada tanah orang tua yang diserahkan ke saya 2 hektar itu di Lampung Pak. Di Lampung. Di Bapak Lampung. tinggal di Lampung kan? Atau sekarang di mana? Dibesarkan di Lampung, saya di Bandung Pak. Di Bandung. Di Bandung, Oke, di baik. Parompong, Oh, di Parompong. Kabupaten Bandung Barat. Oke, baik. Pak. Ya. Dan saya rencana untuk mengolah itu Pak. Mengolah yang 2 hektar itu, rencana nanti kalau pensiun saya mau ke sana. Yang saya mau tanya, kira-kira kapan saya mulai olah itu? Apakah harus 5 tahun sebelum pensiun atau dimulai dari sekarang, dari hal yang Bapak kecil? sudah tahu tanahnya belum? Sudah Pak, saya sudah dibesarkan di situ. Tanah itu Ada air enggak, Pak? ada air, setengah hektar itu sawah Pak, Baik. dan itu bekas pelihara B2. Oke, baik. Itu beberapa puluh tahun yang lalu. Nah sekarang 1,5 hektar itu darat sawit, Sawit sudah besar. 25 tahun Pak, Baik. dan sebagian sudah bisa ditebang sebenarnya. Iya. Nah mungkin Yang 1,5 hektar kosong, setengah hektarnya yang kosong. 1,5 hektar itu sawit, setengah hektarnya rawa. Baik. Iya. Mungkin itu Pak Oke. yang saya mau tanya. Siap. Sawit 25 tahun ya. 1,5 hektar. Yang 0,5 rawa. Bapak mau buat apa? Saya akan langsung fokus 1.005 Pak. Kalau saya rubah boleh. Boleh Pak. Kan kurang berapa tahun pensiun? 12 tahun lagi Pak. 12 tahun lagi. Kalau seandainya yang setengah hektar ini kita tanami aren. Tahu aren? Tahu pohon aren? Oke. Tanami pohon aren. Gula. Dengan jarak 10 kali 6. Jarak tanamnya begini Bapak, atau 10 kali 7 lah, tidak salah. Nah, sekalian pas. Ini barat Bapak Ibu ya, ini timur ya. Jarak ke sini 10 meter, ke sini 6 atau 7. Di rawa. Biar besok rawanya agak kering. Jadi setengah hektar kan lumayan. Nanti dia panen kan 8 tahun nih. Baru mulai bunga pertama, biarkan aja, tunggu sampai sekalian pensiun. Ketika pensiun dia kan sudah bisa dipanen, betul atau tidak? Bapak Ibu saya minta maaf, kalau jarak 10 kali 7, 70 meter, kalau setengah hektar berarti ada berapa tanaman?
5.000 dibagi 70 ketemu berapa? 70. Saya minta maaf Bapak Ibu. Kalau kita buat 1.005 di sana, kalau tidak ada orangnya percuma. Ini cari buang-buang uang ini. Betul atau tidak kira-kira? Tetapi kalau kita tanami aren, karena dia masih berbuah aja 8 tahun lagi. Belum dengan molornya. Kalau molor yang saya jamin 15 tahun pasti sudah berbuah. Asal jangan ditebang orang. Nanti nggak pernah ditunggu ini dipikir tanah nggak bertuan. Oh, ada yang jaga, siap. Nah, punya 70 pohon ini Bapak Ibu sudah punya pabrik. Pabrik gula. Kita buat deh rata-rata. Seandainya satu pohon itu keluar nggak usah banyak-banyak deh. 1 kilo aja lah. 1 kilo gula aja setiap pohon. Bisa lebih Pak. Berarti setiap hari bisa produksi gula berapa? 70. Harga gula aren berapa? Paling murah Bapak Ibu 20.000. Ketemu berapa? Berapa hari? 1 hari. 1 bulan ketemu berapa? Tapi saya minta tolong yang jujur Pak ya. Jangan dikasih formalin, jangan dikasih kapur, yang betul-betul murni. Bagaimana caranya? Kenapa saya harus buat sistem seperti ini Bapak Ibu? Supaya tidak usah dipanjat. Jadi panennya dari bawah, kasih plastik atau paralon tinggal ambil di bawah. Kasih tutup supaya tidak kena hujan. Panen pagi sore tidak usah naik. Kalau seandainya naik buat jembatan. Jangan sepelekan aren Bapak Ibu. Aren ini penting. Untuk tanaman apa? Makanya yang paling penting apakah ada air, apakah berawa. Kalau berawa, tanami aren. Kalau arennya besar, Pak, airnya banyak. Ini bukan 1 kilo, bisa keluar 2,5 kilo. Tidak usah mikir 2,5 kilo, deh 1 kilo saja per hari. Tapi jangan dibuat arak ya. Bahaya. Buat tua bahaya, jangan. Minta tolong buat ini. Ini cukup besar kok sudah. 1 hari 1 juta itu sudah besar kok Bapak ya. Minta tolong tanamlah aren. Mumpung waktunya masih ada 12 tahun. Tidak perlu mupuk Pak. Ini jangan enak. Gini loh, apa yang ada. Gimana? Jangan beli Pak. Jangan beli bibitnya. Tahu enggak buahnya aren, tahu enggak? Kolang kaling kan? Kolang kaling itu Bapak Ibu enggak bisa berbuah, enggak bisa tumbuh kalau tidak difermentasi. Cari yang tertua yang jatuh dari pohon, Pak. Jangan beli, ngapain kok beli bibit? Cari bijinya, Bapak fermentasi dulu. Carilah di Bandung. Di pohon yang sudah rontok semua, bawahnya kan banyak nih. Terus habis gitu diperam. Bapak kan sudah pernah, tadi kan sudah belajar buat set PT kan? Set PT tapi cari bahan yang cepat tumbuh seperti tadi yang untuk durian tadi. Direndam pakai itu 1 minggu. Setelah direndam 1 minggu, taruh di media pasir, harus di pasir atau abu. Ini anggap aja bagi, tahu bagi? Nampan kasih pasir, kasih sini, dijemur di matahari. Dia akan tumbuh di sana setiap hari disemprot. Begitu sudah mulai tumbuh tunas, kirim ke sana, suruh tanam. Ini tumbuh tunasnya kurang lebih 1 bulan. Tapi harus kena matahari ya, pagi gitu. Terus semprot, siang enggak kena, enggak masalah. Oke Pak? Loh, Bandung banyak. Nanti tahu, berdoa dulu. Percaya saya Pak, bukan tidak tahu, belum ketemu. Gitu loh. Tidak ada, jenis lokal saja. Sekarang banyak orang-orang jual genjah dan sebagainya, saya tidak percaya. Bukan lokal, lebih baik satu Pak.
yang dipertemukan, jangan mengada-ada. Gitu. Oke? Jadi kenapa kok ini penting Bapak? Begini loh, tanam aren itu adalah tanaman masa depan. Dan besok baru setelah Bapak produksi ini sudah punya penghasilan, silahkan buat bukan 1.500 lagi Pak. 1,5 hektar buat untuk konsep 1.500. Tapi kan sudah punya modal. Supaya apa? Tidak pakai uang dari dalam. Oke, clear? Siap. Mari. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Bayu, saya Oris Duhirmanto dari Kulon Progo, Baik. Panjatan. Yang saya tanyakan, saya punya diamanai tanah wakaf itu 5.000 meter persegi. Yang pondok ya? Ya, yang pondok. Saya juga sama Santrinya kayak Mas. berapa? Kenapa? Santrinya berapa? Karena saya baru ngelola pas COVID kemarin 2020, santrinya baru 2. Terus saya lebih ke pemberdayaan masjid, jadi memakmurkan masjid. Karena sebelum saya kelola Jamaah di masjid ada berapa? sekitar 70 orang. Baik, oke. Karena saat COVID itu sebelum saya kelola 2020 itu sudah mangkrak 12 tahun. Jadi pondok itu kosong gitu loh. 12 tahun, terus saya 2020 ketemu sama ketua yayasan, terus diamanai untuk ngelola. Baik. Mas Oris tolong dihidupkan lagi, makmurkan masjidnya gitu kan. Nah, terus ada santri 2, yang satu sekolah MAN kelas 2, terus yang satu yatim piatu itu umur 25 tahun, dan saya ya ada uang saku lah untuk bantu-bantu masjid gitu kan, bantu-bantu pondok gitu. Baik. Saya juga masih kosong gitu, maksudnya nggak ngerti cara ngolah tanah tersebut karena bisnis saya itu kurban. Saya punya tabungan kohe kambing itu ya banyak lah, banyak, punya urin juga banyak. Ini untuk sebentar, kurbannya terbanyak sapi atau kambing? Sapi banyak, kambing banyak. Bukan, artinya dalam setahun, minta maaf ya, Iya. untuk setahun itu bisa sapi berapa, kambing berapa, begitu kira-kira? Sapi itu saya biasa jual 150 ekor, Baik, kalau kambing itu 100-an ekor. baik. Tapi kalau kambing posisinya di pondok, tapi kalau sapi kita nyewa tempat agak jauh. Ini dibesarkan 3 bulan atau sudah besar mendekati hari H? 2 bulan, 2 bulan sebelum hari H. Jadi 2 bulan itu kohenya ya banyak lah. Gitu. Baik. Nah, terus saya pernah nanam pisang Cavendish gagal, pernah nanam cabai gagal, lidah buaya gagal. Nah sekarang ya mangkrak banyak rumputnya gitulah sampai capek ngebersihin rumput. Airnya ada? Saya punya sumur bor itu 2, sumur gali 2. Baik. Jadi insya Allah cukup. Siap. Ya, itu aja Pak Bayu, mungkin ya intinya saya ingin dengan amanah itu, karena dari 2020 itu kami tidak punya donatur tetap. Jadi ya tetap dari saya sendiri berusaha, karena dari pihak yayasan pun juga tidak memberikan modal. Ya ngomong pokoknya ono duit dari donatur yo pergunakan, tapi kalau nggak ada duit ya kamu nyari sendiri, bahasanya kayak gitu. Baik. Jadi memang udah dilepas begitu saja. Tapi kalau saya tinggalkan ya kasihan masjidnya akan mangkrak lagi gitu kan. Saya juga sebenarnya udah sama istri itu udah iki kita berat gitu loh, ngurusin kita keluarga saya sendiri aja berat gitu loh. Apalagi ngurusin jamaah, ngurusin pondok dan segala macam, biaya sangat tinggi. Nah, jadi saya dengan pelatihan di sini mudah-mudahan ada solusi untuk mendapatkan income lah untuk membiayai lah, karena ada biaya listrik, biaya bersih-bersih, terus ya namanya masjid kan juga banyak lah kebutuhannya gitu. Gitu aja Pak Bayu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punya pasukan 2 ya, tapi yang fix 1 ya. Karena yang satu masih sekolah kan. Mertua saya juga masih. Baik, begini Bapak. Mau jadi terkenal atau enggak? Siap, insyaallah. Gini, yang menjadi petani kira-kira banyak atau sedikit Bapak Ibu ke depan?
Kalau jelas pasti sedikit. Kalau Bapak Ibu punya potensi, ini pondok pesantren atau apapun, minta tolong. Buat namanya sekolah yang mencetak SDM. Buat sekolah yang mencetak SDM. Sekolahnya memang tidak enak, sekolahnya nyangkul. Nah, Bapak tadi kan ada 5.000 meter. 5.000 meter ini minta tolong mulai dari satu saja, buat dulu berhasil. Seandainya saya minta 1.005, konsep 1.005. Tolong dibuat dulu membentuk penghasilan. Tapi karena sudah punya cadangan pupuk banyak, betul ya, kompos kan sudah banyak, berarti bisa dimulai dulu, anggap aja 500 meter. Kalau sudah ada air, saya tidak perlu buat kolam dulu, tidak apa-apa, karena kolam itu modalnya besar. Berarti yang kita bisa tanam di sini adalah sayur harian. Pasarnya jelas. Kalau seandainya atas nama masjid jual di tetangga, mereka ikhlas tidak beli kira-kira? Insya Allah siap laku lah Pak. Siap laku ya, walaupun harganya murah kan tidak masalah. Yang penting. Insya Allah siap saya bisa jual. Oh gitu, ya sudah selesai kalau begitu. Enggak, caranya ini loh, bertaninya ya saya belum paham. Kalau untuk jualan insya Allah saya bisa. Oke, kalau saya senang satu, pertanian itu yang paling susah jual kok. Kalau bertaninya paling gampang. Nah, tanamannya ini, Mas, saya minta tolong, tanamannya ini, besok kan diajari Pak Bambang herbal. Minta tolong, semua bahan-bahan, catatan-catatan untuk herbal, catat. Terus yang kedua, tanam. Nanti minta sekalian SOP sama Pak Bambang yang mau ditanam. Begini Bapak Ibu, kalau mau terkenal, ini saya kasih jurus. Ini kan kebetulan ada besarnya di sini kan masjid, betul ya? Nah, masjid ini menjadi pusatnya. Masjid ini kita jadikan sebagai pusat apa? Masjid kan sudah jelas jadi pusat ibadah. Ibadah itu yang diobati apanya? Rohaninya, betul kan? Tapi harusnya ibadah itu juga ngobati jasmaninya, betul atau tidak? Boleh enggak kira-kira kita ngobati rohani dan jasmani di sini? Ini masjidnya, tetangganya kan ini. Betul ya? Tapi jangan dari dukun loh ya. Bereset bahaya ini. Nah, tabib baca boleh, oke ya. Jadi begini, isi ceramah di masjid mendukung kehidupan nyata. Bapak Ibu sih saya minta maaf sekali. Jangan sakit hati ya, saya ngomong jujur ya. Banyak orang bisa kuat ibadah, tapi tidak kuat menjalankan ibadah. Paham maksud saya? Terus yang kedua, banyak orang itu bajunya putih di masjid. Keluar masjid, bajunya hitam. Tahu maksud saya? Jadi antara duniawi dan rohani, mereka punya batas. Kalau kerja cara saya, kalau ibadah caranya Gusti Allah, betul atau tidak? Benar atau salah kalau begitu? Salah. Harusnya kita kerja juga pakai baju putih, kita ibadah juga pakai baju. Saya minta maaf. Saya berharap Mas, karena sudah datang ke sini, jadilah kiai seperti itu ya. Hari ini Bapak Ibu, kita sedang menghadapi kondisi seperti ini. Artinya apa? Ini dijadikan sebagai wujud nyata. Dan yang kedua betul-betul mengobati. Percayalah Bapak Ibu, nanti semua ilmu yang Bapak Ibu terima itu bukan trial and error. Itu kehidupan saya. Tolong tinggal buat gitu aja. Seandainya ada ketemu asam urat kolesterol banyak atau tidak, Mas? Banyak. Pengangguran banyak atau tidak, Mas? Banyak janda juga.
Wah itu Pak Bambang itu. Tapi rata-rata umurnya udah 50 ke atas. Oh 50. Begini Pak, begini. Punya tanah 5.000 meter itu luas, betul ya. Mulai dulu dari 1.005, mulai bahkan dari 500 meter, 1/10 dulu mulai bagus. Yang diproduksi ini adalah herbal. Herbal ini kita pakai untuk mengedukasi masyarakat tentang hidup sehat, tentang pekerjaan, tentang semuanya, tentang ayam, tentang kambing, tentang sistem. Inti dari pertanian adalah wujud dari ibadah. Itu yang kita ajarkan. Jadi di sini saya jamin Mas, jalankan program ini, pondoknya langsung penuh. Tapi saya minta maaf, dunia pondok jangan sakit hati lagi loh ya. Membuat banyak anak malas. Yang penting saya bisa ngaji, yang penting saya bisa sembahyang. Betul atau tidak kira-kira? Terus keluar dari pondok bingung. Mau apa? Mau kerja apa? Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang menjadi kecewa. Kecewanya bukan sama siapa, kecewanya sama Gusti Allah Bapak Ibu. Loh, saya sudah sembahyang, saya sudah melakukan yang baik, yang benar semuanya. Kenapa doa saya tidak dijawab? Betul atau salah? Padahal bukan tidak dijawab, pun belum sekolah soalnya, belum latihan. Lah saya minta tolong, di sini dijadikan pondok yang betul-betul sekolah alam yang benar. Ngaji wajib, sembahyang wajib, kerja juga wajib. Diajari bertani, diajari berternak dan semuanya, dimotivasi. Inilah Bapak Ibu tujuan saya terakhir, edukasi. Di awal Bapak Ibu kan sudah saya ajari ngolah kompos nih, ngolah pupuk nih, ngolah sampah nih. Sampah yang tidak berharga menjadi berharga. Di ending dari materi saya, edukasi itu berbicara, ngolah sampah bukan lagi sampah organik. Tapi yang disebut dengan sampah masyarakat. Kalau seandainya Pak, bayangkan aja, bayangkan dulu. Sampah-sampah masyarakat ini semua pintar kerja. Bisa membuat program ini bersama-sama. Nanti saya akan bantu nyalurkan ke teman-teman kita semua ini. Ini banyak kok bos-bos di sini ini yang butuh pekerja kok. Betul atau tidak kira-kira? Yang bisa dipercaya, yang bisa diberi amanah. Lah tugasnya siapa? Tugasnya kiai itu seperti itu. Harusnya tugasnya pondok itu seperti itu. Menciptakan pemimpin. Setuju? Setuju. Buat ini dulu. Oke? Saya berdoa nanti setiap tahun bisa keluar 200 santri. Itu sudah alhamdulillah ini. Dan akhirnya bisa kita salurkan semuanya. Teorinya apa? Besok tanamannya nunggu Pak Bambang ya. Terus sama minta SOP-nya. Clear sudah. Masjidnya jadi rame kalau begitu. Tapi jualnya gampang loh ya. Oke siap. Banyak yang sakit juga. Alhamdulillah. Jangan Dengkulnya sakit gitu. Oke, besok urusan Pak Bambang itu. masuk masjid itu rata-rata udah tua. Nah, kalau ya sudah tua nanti karena itu tolong dibuatkan semuanya. Sebentar Bapak Ibu. Hari ini sudah 2 hari ya Bapak Ibu ya. Pagi sampai malam ini siapa yang boyoknya sudah sakit? Masih sakit boyok? Oke, nanti terapi ke Pak Potro ya. Besok Pak. Cuma 1 menit saja. Pinggang. Biasanya kalau duduk seharian kayak gini kira-kira sakit atau enggak? Oke, jadi begini, makanan herba, makanan sehat, jamu sehat, ini kalau dibuat kayak begini Bapak Ibu, ini luar biasa. Jadi bukan hanya pondok biasa, tapi pondok yang mengobati luar dan dalam. Kira-kira kalau begini santrinya banyak enggak? Besok tanya Pak Bambang Pak, kirim 1 orang Pak, untuk ikut pelatihan yang terapi. Jadi lengkap ada herbalnya, ada terapinya gitu ya Pak ya. Minta tolong. Jadi supaya apa? Klop semuanya. Contoh kalau orang tua sakit boyok, sakit pinggang, itu terapi 15 menit selesai kok.
Ya, minta tolong seperti itu. Daftar aja ke Pak Bambang. Waktunya kapan? Belum tahu, enggak apa-apa. Pak, saya daftar dulu nanti diinfo gitu. Untuk yang herbal. Bisa diterima gitu? Jadi bahagialah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya pondok, punya sekolah, buatlah konsep seperti ini. Karena apa? Kita sedang menciptakan pasukan-pasukan yang bisa diberi amanah. Oke, setuju? Oke, ayo 1 atau 2 dari sebelah sini ya, gantian ya. Ini tadi sudah 2 toh? Sekarang sini 2, ayo. Atau sudah tidak ada pertanyaan ini? Sudah clear? Oke, tidak apa-apa. Kalau sudah tidak ada, sini ada lagi? 1, oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Triguntoro dari Pemalang, Pak. Ya, ingin menanyakan, mangga yang sudah dipacu untuk terus berbuah itu bisa kembali enggak, Pak ya? Iya, baik. Disewakan ya Mas ya berarti ya? Iya. Oke, baik. Ada lagi? Sama itu, Pak, buat nutrisi yang dari limbah. Baik, oke, siap. Begini, Bapak Ibu, ini kasus banyak terjadi. Orang sering nyewa pohon, betul kan? Setelah nyewa pohon mereka kasih doping. Jadi mereka kasih, nanggap aja lah KCl dosis tinggi supaya dia bisa berbuah semaksimal mungkin. Jeleknya satu, sekarang buahnya banyak, 3 tahun macet. Karena itu saya minta tolong kita harus berperi ke tumbuhan. Saya paling sedih kalau melihat tanaman diperkosa. Karena apa Bapak Ibu? Dia bisa hidup, bisa Pak. Bisa berbuah, bisa Pak. Tapi sudah tidak normal lagi. Butuh waktu 3 tahun sampai 4 tahun kadang-kadang. Begini caranya. Ini mangga apa Pak? Harum manis. Minta maaf lagi. Lahannya ada berapa luas? 3.000. Jarak tanamnya 10-10 atau berapa? Baik. Berarti ada tanaman berapa? 30 pohon. Oke ya. Baik. Punya 30 pohon. Pohonnya sebesar apa? Tingginya? Lebar besarnya? Ya 1 pelukan begini, baik. Lebih kecil lagi. Mas minta tolong, Pak minta tolong. Cangkok 30 pohon ini. Karena lebarnya 3.000 meter, buat jarak tanam adalah 3 meter kali 2,5. Berarti luasnya 7 meter, 7,5. 3.000 dibagi 7,5 ketemu berapa? 400. Saya minta tolong, dari 30 pohon ini, manis enggak buahnya? Bagus enggak buahnya? Baik, tolong cangkok 400 pohon. Kalau barongan nyangkok maksimal 5.000 lah. Cangkok dulu. Setelah dicangkok, taruh di karung. Sekalian dia lagi mogok enggak buah kan? Oh, setelah disewa langsung dicangkok. Sudah sekalian penderitaannya. Tapi bilangi begini, sekalian penderitaannya, tapi untuk dia punya keturunan. Bapak Ibu, setiap pohon itu, ini punya filosofi. Dia tidak akan mati sebelum dia berbuah. Dan dia paling takut kalau tidak menghasilkan buah. Kalau dia tidak menghasilkan buah, dia akan dipotong semuanya. Karena itu sekalian dia menderita Pak. Minta tolong, cangkok semuanya. Butuh 400, berarti 1 pohon dapat berapa? 15, betul ya? 15 cangkokan. Setelah dicangkok, nanti masukkan di planter bag. Nunggu ini berbuah lagi, karena sekarang kan masih proses sewa kan. Nunggu ini berbuah lagi, ini sudah siap buah. Besok tanamnya ini 2 kali 3, 2,5 kali 3.
Jadi disetting di tengah-tengahnya itu, terus yang besar-besar pangkas semua lagi, buahkan yang ini saja. Pupuknya pakai pupuk horti. Nah, bapaknya kan punya limbah nih. Yang jelas yang bisa digunakan yang mana ini? Tembolok atau isi perut? Bisa semua. Kalau isi perut itu ususnya ikut atau cuman kotorannya saja? Usus yang sedikit yang ikut. Baik, sama isi kotorannya. Baik. Nih Bapak Ibu, saya kasih rahasia. Tembolok ayam itu kandungannya apa? Enzim. Ayam itu sakti loh. Jagung itu keras atau lembek? Masuk cuman mulutnya enggak punya gigi loh. Keluar tuh hancur. Betul atau tidak kira-kira? Berarti kan sakti. Saktinya apa? Dia mengurai biji-bijian. Nah, kalau seandainya tembolok dan usus ini kita masukkan dalam proses fermentasi, kalau ini kita jadikan nutrisi boleh. Tinggal tambah air kelapa jadi 20% tembolok. Tembolok ya Pak ya, bukan usus dulu ya. Tembolok ditambah dengan air kelapa 80%. Sudah. Ini dikocorkan ke tanaman mangga, Bapak Ibu, dia akan berbuah tidak berhenti. Tapi kalau mau lebih bagus, ditambah buah-buah busuk di dalamnya. Tahu buah-buah busuk ya? Bisa dapat buah-buah busuk? Nah, ini seandainya ini saya punya 20 liter, air kelapa 80 liter, saya punya 100. Saya tambahkan buah-buah busuk maksimal 50 kilo. Sudah jadi. Siapa yang makan bakterinya dari ini? Buah